Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah fama bika min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu mendulang kebaikan di bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya di sisi Allah dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu? Yang pertama adalah bulan Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah itu bulan setelah bulan Syawal, Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah bulan Dzul Hijjah atau sering disebut bulan haji, bulan kemarin ya. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram sekarang ini. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. Jadi 3 bulan itu berurutan. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, terus Muharram. Lalu satu lagi terpisah, bulan Rajab. Ya. Ada yang bertanya, kok bulan Ramadan enggak masuk di dalamnya? Kalau Ramadan bukan Syahrul Haram, Pak. Kalau Ramadan itu lebih tinggi lagi, disebut dengan Syahrul Mu'adzam. Ya, bulan yang agung. Kenapa Ramadan itu dikatakan Syahrul Mu'adzam, bulan yang agung? Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Itu salah satunya. Di dalam bulan Ramadan juga fiha Lailatul Qadri. Di dalam Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Yang kita sudah sama-sama tahu, satu malam lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Jadi Ramadan levelnya lebih tinggi lagi.
Ya, ada Lailatul Qadar, ada Al-Qur'an, itu kan luar biasa itu. Sehari, semalam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Jadi pamannya ini malam Lailatul Qadar, kita membaca subhanallah sekali, berarti sama dengan kita membaca subhanallah selama 83 tahun. 1000 bulan kan 83 tahun, Pak. Kalau malam Lailatul Qadar, umpamanya malam ini kita bersedekah karena Allah, berarti dihitung kita bersedekah 83 tahun terus-menerus di hadapan Allah. Nah, kemudian kalau bulan Ramadan dijelaskan lagi, fiha futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Banyak sekali referensi tentang keagungan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan itu Allah membuka seluruh pintu surga, Allah menutup pintu neraka, Allah merantai, membelenggu semua setan. Maksudnya surga dibuka itu apa? Peluang untuk berbuat baik itu buka selebar-lebarnya oleh Allah, dan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Peluang dosa dipersempit, itu yang dimaksud pintu neraka ditutup gitu ya. Lalu setan dikunci, setan dibelenggu. Nah, setan dibelenggu itu artinya apa? Peluang setan untuk menggoda manusia di saat bulan puasa itu sedikit, Pak. Karena orang dalam keadaan berpuasa, ya itu jangankan dia di saat puasanya itu beribadah, ya, jangankan di saat bulan puasanya dia baca Quran, dia berzikir, ya, dia diem saja. Artinya puasa itu kan ibadah yang bukan hanya dilakukan oleh fisik, tapi ibadah ruhiyah, ibadah kolbiyah. Diemnya saja sudah dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu peluang setan menggoda manusia di bulan Ramadan sangat kecil ya. Ada yang bertanya, katanya bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi kok masih ada orang berbuat dosa, masih ada orang korupsi, ya. Nah, itu setan yang mana itu? Nah, kita harus paham yang namanya musuh manusia itu, Pak. Itu bukan cuma setan, bukan cuma iblis. Musuh manusia itu ada dua. Ada musuh internal, ada musuh eksternal. Iblis itu musuh eksternal. Tapi ada musuh internal dalam diri kita. Yang dirantai, yang dibelenggukan setan. Tapi musuh internal di dalam diri kita itu masih ada walaupun kita berpuasa. Apa musuh internal kita? Hawa nafsu kita. Kan di Quran dijelaskan di surat Yusuf surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bisu'i ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Bahwa nafsu manusia, Pak, nafsu manusia itu selalu kecenderungannya la'ammaratum bisu, mengajak manusia untuk berbuat dosa, untuk berbuat jahat. Ya. Jadi maka kalau hidup ini, Pak, selalu mengikuti dorongan hawa nafsu, pasti hidup kita akan jauh dari nilai-nilai kebenaran. Karena nafsu itu selalu dijadikan kendaraan oleh setan untuk mengelabui dan menggoda manusia. Nah, maka kalau mau lempeng kita punya hidup, jangan mengikuti kata nafsu, tapi ikuti kata hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu telah menetapkan kepada seluruh manusia dengan dua sifat. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Sifat fujur itu kecenderungannya mengikuti hawa nafsu. Dan wa taqwaha, sifat takwa itu kecenderungannya mengikuti hati. Kalau kita hidup mengikuti kata hati, Pak, pasti hidup kita akan terbimbing. Karena hati itu selalu jujur. Ya, hati itu tidak bisa dibohongi. Kita bisa membohongi orang lain, kita nggak akan bisa membohongi diri sendiri. Kenapa? Karena hati kita tahu sejatinya diri kita. Saking jujurnya hati, Pak, tidak ada seorang koruptor berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor. Nggak percaya silakan tanyakan tuh sama yang koruptor itu ya. Tidak ada seorang pelacur berdoa tengah malam nih supaya anak cucunya jadi pelacur, Pak. Kenapa? Karena hatinya udah tahu itu perbuatan dosa. Kenapa sudah tahu dosa kok tetap masih berbuat dosa? Berarti hidupnya dia tidak mengikuti kata hati, tapi mengikuti kata hawa nafsunya tadi.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disebutkan lagi kalau Ramadan itu apa? Fiha li'annal a'mala mutadha'afah. Di Ramadan amal-amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian li'annat dunub maghfurah, dosa-dosa terampuni ya. Jadi kalau Ramadan dia levelnya lebih tinggi dari yang 4 bulan yang haram ini, Pak. Jadi 4 bulan haram itu jangan dimaknai haram itu apa? Sebaliknya dari kata halal, bukan ya. Syahrul Haram itu artinya bulan yang mulia. Seperti Masjidil Haram. Itu bukan masjid haram, tapi masjid yang mulia. Ya. Nah, Syahrul Haram, bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Quran itu 4 itu. Tapi jangan dimaknai seolah-olah selain 4 enggak mulia, enggak begitu cara memahaminya. Semua bulan pasti baik, Pak. Tapi yang baik ada yang terbaik. Sama seperti semua hari baik kan, tapi dari hari yang baik ada hari yang terbaik yaitu Yaumul Jumu'ah. Nah, Nabi semuanya baik gitu kan. Jumlah Nabi ada berapa? 124.000. Jumlah Rasul 313 Rasul. Yang wajib kita imani 25 Rasul. Nah, semua Nabi dan Rasul pasti baik, tapi dari Nabi-Nabi yang baik ada yang terbaik. Siapa? Itulah khairul mursalin. Itu adalah imamul anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga disebutkan ada 4 bulan yang mulia, bukan berarti sisanya 4 bulan itu enggak mulia. Ya, pasti semua bulan itu baik, tapi ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita akan fokus membahas di Muharramnya, Pak ya. Kenapa bulan Muharram itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawaban yang pasti benar apa, Pak? Jawaban yang pasti benar apa? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Kalau mau pasti benar itu ya Allah yang tahu. Tetapi ya, kita bisa melihat bulan Muharram itu dari sisi historis. Dari sini kita akan melihat, oh pantes kenapa bulan Muharram itu dimuliakan oleh Allah. Karena di dalam bulan Muharram itu banyak nilai-nilai historis, Pak. Banyak nilai-nilai sejarah. Dan sejarah itu sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, bahkan kalau kita mendalami isi Al-Quran, yang jumlah surat ada berapa? 114 surat. Jumlah ayatnya kurang lebih 6.600 sekian ayat. Kalau kita mau mengambil tema besarnya Al-Quran, itu ada 5, Pak. Apa 5 tema besar Al-Quran itu? Pertama tentang akidah, tentang tauhid, tentang keimanan. Itu pesan utamanya dari Al-Quran. Setengahnya dari Al-Quran itu bicara tentang nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan. Kenapa? Karena iman itu basic. Al-iman asasuddin, al-iman asasul hayah. Iman itu pondasi ya dalam agama, pondasi dalam hidup manusia. Ya, ini Masjid Al-Aqsa, Pak, dikatakan hebat, dikatakan kuat, dikatakan indah. Yang paling menentukan apa, Pak? Pondasinya. Bukan hanya desainnya. Ya. Desainnya bagus, tapi kalau pondasinya rapuh, sedikit kena goncangan pasti roboh. Begitu pentingnya pondasi dalam sebuah bangunan. Kuat dan tidaknya bangunan itu tergantung pondasi. Dan pondasi hidup kita, Pak, bukan pada fisik kita. Fisik itu casing, Pak. Ya, nggak bisa kita menghadapi hidup ini hanya dihadapi dengan fisik kita. Sekuat apapun fisik kita, nggak akan mampu, Pak, menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Ya, apalagi kalau bicara tentang fisik, ya. Fisik manusia itu kan akan berubah sesuai dengan pergeseran masa. Ada nggak orang tambah tua tambah kuat, Pak?
Kalau ada orang ngomong, enggak Pak, saya tambah tua tambah kuat Pak, bohong itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin Pak. Secara sunatullah, kita itu bertambah usia akan dikurangi kekuatan fisik kita Pak. Dulu waktu muda Pak, berjalan, berlari kuat. Sudah tua, duduk aja enggak kuat itu. Ya. Iya nih, duduk aja udah posisinya udah berganti sampai 4 kali ya. Ganti istilahnya itu. Ya emang itulah sunatullah Pak. Di Quran sendiri sudah dijelaskan kan? Kalau kita buka di surat Yasin surat 36 ayat yang ke-68, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Itu ayatnya Pak. Ya, barang siapa yang Allah panjangkan usianya, Allah kurangi fisiknya. Orang kalau bertambah usia akan kembali kepada awal produksinya. Apa awal produksi kita? Kita lahir dalam keadaan bayi. Bayi dalam keadaan lemah, bertambah tua, pasti akan bertambah lemah. Ya, jadi nggak usah kita terheran-heran. Kenapa sekarang kok fisikku jadi pada pegel-pegel? Usianya berapa? Sudah 79 tahun. Ya, sudahlah. Yang begitu Pak. Ya, kekuatan berubah. Maaf, apalagi fisik pun berubah, rambut pun berubah. Kenapa Pak orang semakin tambah tua, kok Allah rubah segala-galanya? Rambut berubah, kekuatan fisik berubah, langkah kaki berubah. Supaya apa Pak? Supaya jangan hanya yang berubah tuh fisik kita. Begitu kita merasa berubah fisik kita, harusnya disertai dengan berubah kelakuan kita. Ya, ini udah berubah fisiknya, kelakuannya masih. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengambil nasihat Pak, nasihat itu nggak selamanya datang dari ustadz. Perubahan fisik kita itu pun nasihat Pak. Ya, coba sering-sering kita melihat fisik kita sendiri ya. Bandingkan Pak fisik kita sekarang dengan waktu masih ABG gitu ya. Kok sekarang jadi pipi turun ke bawah? Ya, nggak usah risau. Ya, memang itu cara Allah untuk menegur kita supaya kita sadar, supaya kita apa? Merubah perilaku kita, merubah sifat-sifat kita. Ya, kan di Quran sendiri dikatakan apa? Ibda binafsik kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cobalah, belajarlah dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Karena dengan kita melihat diri sendiri, maka itu akan menjadi nasihat untuk apa? Untuk kehidupan kita. Perubahan fisik. Lalu penciptaan diri. Aku ini diciptakan min aina ila aina. Aku diciptakan itu dari apa? Untuk apa aku diciptakan di dunia? Itu kan kita mulai dari diri sendiri. Lalu tujuan apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Lalu dunia ini milik siapa? Dan setelah hidup kira-kira kita mau kemana? Itu yang dimaksud ibda binafsik itu Pak. Berangkatlah dari diri sendiri. Muhasabah. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mudah mengenal dirinya, dia akan mudah mengenal Tuhannya. Jadi kalau ada orang susah mengenal Allah, jangan-jangan dia nggak kenal dirinya Pak. Ya, kalau orang itu mengenal siapa dirinya, dari apa diciptakan, untuk apa diciptakan di dunia ini, lalu setelah hidup ini mau kemana gitu, pasti manusia itu dalam hidupnya akan mudah untuk mengenal Tuhannya. Karena nggak mungkin kita hidup ujuk-ujuk ada di dunia ini Pak. Kita hidup ini semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup ini minallah ilallah. Hidup ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kenapa bulan Muharram itu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini alasannya nih. Li'annaha, ini salah satu keutamaan Muharram Pak. Li'annaha taqabbalallahu taubatal adam
fi Muharram. Di antara sejarah yang ada di bulan Muharram adalah Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Ya, emang Nabi Adam punya dosa apa, Pak? Apa dosa Nabi Adam, Pak? Yang direkam dalam Quran, dosa Nabi Adam cuma satu. Apa kesalahan Nabi Adam itu? Memakan buah khuldi. Ya. Allah menyuruh pada Nabi Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, nikmati semua nikmat yang ada di surga, tapi jangan dekati buah khuldi. Maksudnya jangan kau makan buah khuldi. Ya. Nah, setan memainkan bahasa, Pak. Kata iblis, kan yang dilarang kan jangan mendekati buah khuldi. Yang nggak boleh itu mendekati. Kalau makan nggak apa? Nggak apa-apa. Nah, itu cara setan begitu, Pak. Ya. Kenapa Allah menggunakan bahasa jangan mendekati? Ya. Karena orang itu sampai memakan, Pak, pasti dia harus dekat dengan makanan dulu kan. Kalau orang itu jauh, kira-kira makan enggak? Enggak. Sama seperti ada ayat wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kan enggak boleh, yang enggak boleh kan mendekati zina. Kalau zina itu cara setan itu. Ya. Kan yang enggak boleh itu mendekati. Kenapa Allah melarang mendekati zina? Karena terjadinya perzinahan itu ada PDKT dulu. Kan gitu kan? Awalnya mungkin hanya pandang memandang. Dari mata turun ke hati. Dari hati turun kemana lagi? Nah, terus. Ya. Terjadilah zina. Ya. Akhirnya Nabi Adam setelah memakan buah khuldi itu, apa yang terjadi, Pak? Dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan setelah dikeluarkan dari surga, bumi yang diinjak pertama kali oleh kakinya Nabi Adam adalah kota Bakkah. Bakkah, Pak. Bakkah itu apa? Bakkah itu yang sekarang ini adalah kota Makkah. Sebelum Makkah, nama Mekah itu Bakkah. Kenapa disebut Bakkah? Itu diambil dari kata bahasa Bakaya Beki. Artinya apa, Pak? Tempat tangisan. Karena ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, akhirnya Nabi Adam itu bertaubat kepada Allah. Menangisi kesalahannya itu, Pak. Dan menurut satu riwayat, satu kali Nabi Adam berdosa tadi, itu Nabi Adam menangis, menyesali dosanya selama 200 tahun. Ya, emang umur Nabi Adam berapa, Pak Ustadz? Dalam riwayat 1000 tahun. Ya. Nabi Nuh 950 tahun. Ya, Bapak Ibu saya doakan semoga 500 tahun insya Allah. Ya. Nanti yang lain udah pada mati, hidup sendirian di komplek pelongok itu. Enggak usah panjang-panjang lah. Karena nilai dari umur itu bukan dilihat dari panjangnya, Pak. Kualitas umur itu dilihat dari kebaikannya. Makanya kalau orang baik, Pak, kadang malah diambil cepat sama Allah. Karena Allah nggak butuh panjang usia manusia. Allah butuh kebaikannya. Jadi ketika Allah melihat nih, ini hambaku kok sudah baik, ngapain lama-lama di dunia? Cepat, ayo kembali kepadaku aja. Ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang baik, malah umurnya pendek. Kadang ada yang brengsek malah panjang umur. Lalu kita berpikir, wah Allah nggak adil nih. Harusnya yang brengsek yang diambil cepat kan gitu kan. Kenapa yang baik diambil cepat oleh Allah? Karena Allah hanya butuh kebaikan, Pak. Ya, kualitas umur itu bukan pada panjangnya. Panjang itu kuantitas. Dan kualitas itu pada kebaikan. Ya. Coba lihat sejarah. Nabi Isa umurnya berapa? Diwafatkan oleh Allah 34 tahun. Mudah sekali, Pak. Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria, malah 31 tahun. Meninggalnya di penjara, dipenggal lehernya oleh Bani Israel. Ketika Nabi Yahya itu melarang Raja Romawi, raja pada masa itu, Pak, yang menikahi anak kandungnya.
Nabi Yahya berani menentang gitu. Dan akhirnya ya Nabi Yahya dipenjara dan dibunuh oleh ajudan raja di penjara di saat sujud di hadapan Allah. Usianya 31 tahun. Ya. Nabi Muhammad berapa? 63 tahun. Kemudian yang menyusul nggak lama dengan Nabi siapa? Ibunda Fatimah, lalu Ibunda Aisyah. Itu nggak sampai 60 tahun. 56, 57. Sayyidina Abu Bakar 63 tahun. Sayyidina Umar 63 tahun, Pak. Sayyidina Ali 63 tahun. Dari 4 sahabat Nabi yang umurnya agak panjang, cuma satu, Sayyidina Utsman. Itu 83 tahun. Jadi banyak orang-orang baik malah umurnya pendek-pendek, Pak. Makanya jangan jadi orang, jangan sampai salah ini. Ntar kalau nggak dijelasin repot ini ya. Iya, benar ya, benar. Ya, yang baik-baik pada cepet nih gitu ya. Kenapa yang baik diambil cepat? Ya karena Allah tidak butuh usia panjang dari manusia. Allah tuh melihat manusia dari kualitas kebaikannya. Mumpung masih baik, saya ambil. Kan kita nggak tahu, Pak. Kalau nggak diambil cepat, apakah setelah itu tetap masih baik? Belum tentu juga, Pak. Berapa banyak orang yang baik di akhir hidupnya nggak baik? Ini mumpung masih baik nih, aku ambil. Ya, seperti kalau kita itu mau seorang pedagang bambu, ya. Orang kalau para pedagang bambu itu, kalau dia beli bambu, Pak, nggak mungkin yang diambil yang bengkok, yang diambil duluan yang lurus-lurus itu. Lalu yang brengsek kenapa dikasih panjang umur? Karena Allah masih sayang. Karena Allah masih sayang. Siapa tahu dikasih panjang umur, dia mau memperbaiki diri. Nah, yang repot ini udah dikasih panjang umur masih brengsek juga gitu. Ya kan? Gitu. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang dikasih panjang umur dan banyak kebaikan. Jadi penekanan panjang umur itu bukan pada jumlah, Pak. Jumlah itu kuantitas. Tapi nilai umur kita dilihat dari kebaikan-kebaikan kita. Ada orang nih umurnya 30 tahun tapi full kebaikan. Dia lebih baik daripada orang yang dikasih umur ratusan tahun tapi nol kebaikannya. Di hadapan Allah, Pak, Allah nggak lihat panjang umur itu, tapi Allah lihat dari kebaikan-kebaikannya. Ya. Li'annan Nabiya Adam alaihissalam, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam yaghfiru dzunuba wa taqabbalallahu fil muharram. Sesungguhnya Nabi Adam beristighfar lalu diterima tobatnya pada bulan Muharram. Maka Nabi Adam di dalam sejarah, Pak, itu disebut sebagai Nabi yang sohihut taubah. Nabi yang paling the best taubatnya, Pak. Coba bayangkan, dosa cuma sekali, nangisnya 200 tahun, Pak. Hari ini kita dosa setiap hari, Pak. Jarang kita menangisi dosa itu. Kadang berdosa sambil tertawa-tertawa kita. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada umatku yang berdosa sambil tertawa-tertawa, masuk neraka sambil menangis. Tapi ada orang yang berdosa, kemudian menangisi dosanya, bertaubat kepada Allah, nanti masuk surga dalam keadaan tersenyum dan tertawa. Ya. Jadi ini salah satu peristiwa ya yang terjadi di bulan Muharram adalah diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, lalu bumi yang diinjek oleh kaki Nabi Adam setelah keluar dari apa? Surga itu adalah Bakkah. Inna awwala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudalil alamin. Itu di surat Ali Imran ayat 96, Pak. Inna awwala baiti wudi alinnasi, sesungguhnya pertama kali rumah Allah yang dibangun di muka bumi adalah Baitullah di Bakkah. Bakkah itu apa? Sekarang ini Mekah.
Jadi sebelum Islam itu masuk ke kota Makkah, nama Makkah itu Bakkah. Bakkah itu diambil dari apa? Sejarah Nabi Adam. Di situ Nabi Adam menangisi dosa selama 200 tahun. Tidak hanya Nabi Adam menangisi dosanya 200 tahun. Selama 200 tahun itu, Pak, Nabi Adam nggak berani melihatkan wajahnya ke langit. Kenapa? Karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam berdosa, malunya sama Allah. Hari ini orang berdosa, malunya sama tetangga gitu. Nggak malu sama Allah. Ya. Lalu yang berikutnya, syafallahu Ayyub alaihissalam fil Muharram. Nih, yang kedua, Allah menyembuhkan sakitnya Nabi Ayub, Pak. Itu di bulan Muharram. Ada yang mengatakan Nabi Ayub sakit itu, Pak. Ada yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan 50 tahun. Ada yang mengatakan 63 tahun. Wallahu a'lam. Tapi sakit puluhan tahun itu sudah cukup panjang. Dan sakit apa, Pak? Sakit koreng. Sakit kulit, Pak. Ya, coba bayangkan kita punya koreng 1 bulan saja bernanah, Pak. Ini kalau sampai puluhan tahun kayak apa itu? Sehingga dalam satu riwayat belatung-belatung itu sudah keluar, Pak. Saking busuknya. Ya. Lalu Nabi Ayub itu sempat diusir oleh masyarakatnya. Karena dianggapnya penyakit Nabi Ayub itu penyakit kutukan, Pak. Diusir, Pak. Dan akhirnya Nabi Ayub tinggal di hutan dengan istri yang mencintainya, Ibu Rahmah itu. Ya, suatu saat istrinya bilang sama Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, engkau kan kekasih Allah. Cobalah minta sama Allah, biar Allah sembuhkan penyakitmu. Lalu apa yang dilakukan Nabi Ayub, Pak? Nabi Ayub berdoa, tapi bukan doanya itu minta sembuh. Dan ini direkam dalam Quran. Kalau kita buka dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 83. Ini doa Nabi Ayub. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini baik, Pak, buat wirid kita, buat doa kita. Ya, ini doa Nabi Ayub ketika dikasih sakit. Rabbi, ya Allah, anni masaniyad durru, engkau telah timpakan penyakit kepadaku. Wa anta arhamur rahimin. Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi di doanya itu sama sekali Nabi Ayub nggak minta, ya Allah aku sakit sembuhkan dong, enggak. Kenapa? Karena Nabi Ayub sangat paham betul bahwa sakit yang Allah berikan kepada dirinya itu adalah kado cinta Allah kepadanya. Kan ketika Allah mencintai seorang hamba, hamba akan menguji. Ya, jadi kalau ada orang minta, ya Allah jadikan aku kekasihmu, tiba-tiba Allah menguji, yaitu sebetulnya Allah mengabulkan doa kita. Mau nggak menjadi kekasih Allah? Kalau mau, ya kita harus siap diuji, Pak. Ya. Dan kalau orang itu kekasih Allah beneran, Pak, orang itu tidak akan luntur kesabarannya. Idza ahabballahu abdan ibtalah fa idza ibtalahu sabara. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, hamba itu akan diuji oleh Allah. Ya, jangankan kelasnya kita, Pak, yang manusia biasa ya. Sekelas para nabi dan rasul saja. Coba buka sejarah, Pak. Ada nggak nabi rasul yang hidupnya itu dianakmaskan oleh Allah tanpa ujian? Nggak ada. Semua nabi diuji, Pak. Lalu kita nggak mau diuji gitu. Kita siapa? Inna asyaddal bala al-anbiya, lalu summal aulia, lalu summal ulama, lalu summal adna bil adna. Kita ini ujian yang paling bonting, Pak, paling terakhir. Inna asyaddal bala, ujian yang paling berat al-anbiya, para nabi. Ya, setelah itu summal aulia, para wali. Ya, kekasih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk wali. Wali apa? Wali murid katanya ya. Waliullah, ya, kekasih Allah. Setelah waliullah siapa? Summal ulama, para ulama. Setelah ulama siapa? Summal adna bil adna, baru kita ini, Pak. Ada yang nanya,
Kenapa kok ada orang diuji dengan ujian berat, Pak Ustadz? Kan Nabi itu kan kekasihnya Allah. Loh kok ujiannya berat? Kenapa orang itu diuji dengan ujian berat? Bisa jadi karena kelas imannya, kelasnya kelas berat. Ujiannya juga berat. Kenapa ada orang diuji dengan biasa-biasa, Pak Ustadz? Ya karena kelas imannya kelas biasa juga. Tidak mungkin Allah itu salah menguji kepada manusia. Ya. Andai ujiannya para nabi diberikan ke kita, Pak, kelepek-kelepek kita, Pak, nggak akan sanggup kita. Maka yang menggoda nabi dengan yang menggoda kita itu berbeda. Kalau kita itu setan, antek-anteknya iblis. Kalau nabi yang goda itu langsung iblisnya, Pak. Jadi sekarang iblis itu cuma hanya nyuruh-nyuruh aja, sama bala-bala tentaranya itu. Nanti kalau bala tentaranya goda manusia kok nggak bisa mengelabui manusia. Nah, nanti iblis bilang, kamu tuh tolol kamu ini. Nah, ya. Akhirnya iblis itu apa? Setan itu, Pak, diambil, lalu iblis itu menyuruh setan yang di atas levelnya dari setan yang menggoda pertama. Jadi ada kelas kopral, ada kelas jenderal itu, Pak. Tergantung siapa yang digoda itu. Kalau yang digoda para nabi, ya nggak mungkin setan-setan ecek-ecek itu yang menggoda. Itu iblis langsung. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ya Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah. Kapan disembuhkannya? Di bulan Muharram. Kemudian salamallahu Musa ya an qatli Fir'aun wa junudihi. Dan Allah menyelamatkan Nabi Musa dari apa? Kejarannya Fir'aun dan bala tentaranya. Terbelahnya laut oleh tongkat Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa itu bisa melewati lautan. Dan begitu Fir'aun melewati jalan itu, Pak, begitu udah di tengah-tengah lautan dikembalikan lagi oleh Allah. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan dan Nabi Musa diselamatkan. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Ya. Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari penjara, membebaskan dari penjara di bulan Muharram. Lalu Nabi Ibrahim diselamatkan dari apa? Dari bakaran api yang dilakukan oleh Raja Namrud, Pak, di bulan Muharram. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya dari banjir bandang. Itu pun juga di bulan Muharram. Ya. Yang ikut sama Nabi Nuh pada saat itu cuma 83 orang. Coba bayangkan, Pak. Nabi Nuh itu umurnya berapa tadi? 950 tahun. Ya. Pengikut Nabi Nuh pada saat itu, Pak, cuma 83 orang. Ya. Itu menjadi ibrah buat kita. Enggak dulu, enggak sekarang, Pak. Yang namanya pengikut kebaikan itu memang sedikit, Pak. Ya. Enggak dulu, enggak sekarang. Jadi kenapa gitu ya? Ya itulah. Karena yang namanya kebaikan, yang namanya ketaatan, Pak, itu selalu apa? Dihiasi dengan hal-hal yang kurang disenangi oleh manusia. Sementara dosa, dosa itu, Pak, dihiasi oleh setan dengan penuh kenikmatan. Sehingga manusia ya milih yang nikmat. Itu, Pak. Ya. Emang uniknya ajaran Islam di situ. Yang diperintahkan Allah, kadang kita nggak suka, tapi yang dilarang oleh Allah malah suka. Ini ujian buat kita, Pak. Saya ambil contoh yang sederhana saja, Pak. Tengah malam enaknya ngapain? Tengah malam enaknya tidur. Tapi Allah suka apa? Tahajud kita. Tapi kan nggak semua orang senang, Pak. Nah, ngapain? Enakan tidur, apalagi dingin-dingin kayak begini gitu kan. Gitu. Yang kita sukai belum tentu disukai oleh Allah. Kadang sebaliknya.
Ya. Terus apa lagi? Kalau kita disakiti sama orang, Pak, enaknya ngapain tuh? Disakiti sama orang, Pak, enaknya ngapain? Bales nyakiti. Emang lo aja yang bisa gitu ya. Tapi Allah menyuruh kita apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan kita. Apakah kita bisa? Yang bisa pasti sedikit. Jadi nggak dulu nggak sekarang tuh pengikut kebaikan tuh emang sedikit, Pak. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu, Pak. Ya, jangan yang banyak-banyak ya. Yang sedikit tapi yang berkualitas daripada banyak hanya kuantitas itu. Ya, itu. Terus apa lagi? Nyari duit susah nggak, Pak? Yang ngomong cuma satu orang, yang lain pada diem nih, kayaknya mudah semuanya nih. Nyari duit susah. Udah dapat rezeki, udah dapat duit, coba disuruh apa sama Allah? Suruh sedekah. Kadang kita sedekah sama orang yang nggak ada hubungannya sama kita, Pak. Kalau mau enak, ngapain kita sedekahin orang nyari duit susah? Itulah kebaikan. Tapi yang namanya dosa, sekitar dosa itu penuh dengan kenikmatan. Ya, korupsi gimana korupsi? Ya, kapan lagi kamu nggak korupsi, nggak kaya-kaya? Jangankan cari yang halal, yang haram aja. Orang nyari yang haram susah aja masih pada nyari, apalagi ya nggak susah gitu loh. Udah tahu nyari yang haram susah, ya jangan nyari yang haram lah ya. Jadi artinya memang dari kisah Nabi Nuh, Pak, itu menjadi pelajaran buat kita. Maka buat kita terus ngajak berbuat baik. Urusan orang itu ikut atau tidak nggak usah dipikirin. Pengurus masjid buat kegiatan, buat program. Urusan nanti jamaah mau ikut atau tidak nggak usah dipikirin, Pak. Kita itu hanya wajib berusaha dan kita nggak pernah wajib berhasil. Makanya saya di mana aja, Pak, saya diundang untuk ngisi ceramah, saya selalu semangat. Mau ada jamaahnya, nggak ada jamaah. Jangankan masih ada jamaah, nggak ada jamaah, Pak, peci saya taruh di meja saya ceramahi sendiri itu. Gitu ya. Ya kenapa? Ya karena kita diwajibkan hanya menyampaikan kebenaran. Urusan orang ikut atau tidak, nggak usah dipikirin, Pak. Itu nanti hidayah Allah. Jangankan kelasnya kita yang manusia biasa, Nabi Nuh saja tidak bisa memberikan hidayah kepada anak istrinya yang kafir kepada Allah. Apalagi kita. Gitu ya. Jangan bosan kita ajak kebaikan. Orang yang baik itu bukan orang yang puas dengan kebaikan untuk diri sendiri. Orang yang baik itu selalu menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Orang yang baik itu bukan orang yang cari surga sendiri, tapi dia menjadi jalan ke surga buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan ini masih ada di bulan Muharram ya. Tetap kita isi dengan hal-hal yang membawa nilai-nilai kebaikan, supaya sejarah-sejarah yang terjadi pada bulan Muharram masa lalu itu pun juga Allah akan berikan kebaikannya untuk kita. Kalau Allah menyelamatkan Nabi Nuh, semoga keselamatan untuk kita. Kalau Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, semoga kalau hari ini kita punya penyakit disembuhkan di bulan Muharram ini juga. Kalau kita banyak dosa, karena di bulan Muharram Allah menerima taubatnya Nabi Adam, semoga Muharram ini menjadi bulan diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan buat kami, mohon ya Allah, berkahi dan panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami.
baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.